Terima kasih sudah bergabung bersama dengan juga Pak Sandi. Terima kasih Pak Sandi boleh bergabung bersama. Nah, sebelum kita lebih lanjut belajar akan firman Tuhan, kita terlebih dulu memuji Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, betapa aku mengasihimu. Mari ya Bapak Ibu. Selamat malam Pak Dani. Selamat malam Pak Wisnu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Saudara, kita berdoa. Tuhan, inilah kami hari ini, Tuhan yang telah memberkati, Tuhan yang telah menyertai sepanjang pagi sampai malam ini. Selidikilah setiap kami ya Tuhan. Bukankah kami begitu mengasihi-Mu dan ampuni kami ya Tuhan.
di dalam hati kami. Seringkali tidak lagi firman-Mu menjadi panduan, menjadi hidup yang harusnya kami lakukan, tetapi keinginan hati kami. Tuhan, saat ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu bersama dengan Pendeta Sandi. Tuhanlah yang memampukan, menjadikan kami memahami, makin mengerti bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami mengutamakan firman-Mu, tatkala kami juga memiliki hati nurani. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pembelajaran kami pada malam hari dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang memberkati Pak Sandi, Tuhan yang mau urapi, mau tuntun hamba-Mu, sampai akhirnya boleh memandu kami untuk mengerti akan firman-Mu itu. Waktu ke depan kami serahkan tangan-Mu, Tuhan mampukan kami mendengar dan juga melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Sandi. Silakan Pak Sandi. Suara saya jelas? Suara jelas Pak, tapi gambarnya masih hitam Pak. Hah? Masih gelap Pak. Gambarnya hitam? Iya. Hah? Nah, masih hitam? Bandwidth-nya low Pak di tempat Bapak sepertinya. Nah, ini udah kelihatan. Cuman low memang. Begitu ya. Tapi suara jelas? Suara jelas Pak. Oke. Oh. Silakan Pak. Oke. Mau tanya dulu nih. Visi misi GKI Wiyung, ada yang tahu? Kalau tolong tahu, silakan share ke kita supaya kita diingatkan terus. Siapa yang angkat tangan? Visi misi GKI Wiyung, Royal Resident. Silakan. Silakan langsung open mic. Kecuali Cik Minlan dan saya. Ayo silakan. Silakan. Ada yang tahu? Oke, tapi siapa tadi? Sehat, otentik, dan berdampak. Ya. Kalimat lengkapnya apa, Ibu? Kalimat lengkapnya? Ayo. Setiap momentum pertemuan saya ingatkan terus karena ini penting. Gereja yang sehat, otentik dan berdampak. Gereja yang sehat, otentik dan berdampak. Oke, terima kasih. Lengkap itu, ya. Diingatkan terus ya, teman-teman, karena itu yang menjadi koridor atau semacam arah kita untuk kita bertumbuh ya, menjadi gereja yang sehat atau jemaat yang sehat, otentik dan berdampak. Nah, malam hari ini tema kita itu Alkitab, antara Alkitab dan hati nurani. Ya, hatinya nurani memang sudah milik satu orang. Jadi saya tidak akan menyinggung itu hati yang milik satu orang itu ya, karena nurani yang itu sudah milik hatinya Pak Okstan. Jadi saya nggak mau nyinggung lagi ya hati nurani yang itu. Teman-teman, malam hari ini kita mau belajar bagaimana membangun hati nurani yang sehat. Seperti visi kita, gereja yang sehat, otentik, dan berdampak. Salah satunya adalah di payung visi itu saya mempertajam bagaimana membangun hati nurani yang sehat. Nah, biar kita juga menjadi concern kita bersama ya. Mari kita lihat, saya mau tayangkan PowerPoint. Pada nih. Nah. Ya. Oke. Kelihatan?
Oke. Sudah Oke. Pak, sudah terlihat. Nah, saya mau aja baca beberapa ayat ya, firman Tuhan atau Alkitab dan hati nurani ya. Oke. Apakah yang disebut dengan hati nurani itu? Nah, apa ya? Oke, kita buka Alkitab kita dari Roma. Roma 2 ayatnya yang ke-15. Kita semua berganti giliran baca ya. Karena banyak ayat yang kita akan baca nih. Supaya lebih, saya nggak mau gini Bapak Ibu, saya sempat, saya bukan yang ngajar, tapi sempat mengajar filsafat, terutama etika moral ya. Dan banyak sekali definisi tentang hati nurani di dalam kamus filsafat ya. Tapi saya nggak mau ambil itu. Karena kita ini basisnya adalah firman Tuhan, maka kita akan ambil semua dari Alkitab dan semua ayat Alkitab itu lengkap. Ya. Menurut saya tidak ada selengkap dan sejelas itu sebenarnya. Ya. Buku filsafat dan sebagainya menurut saya tidak punya dasar dokumen yang kuat untuk bisa mengerti tentang apa yang namanya hati nurani sebenarnya ya. Nah, Alkitab ini sudah sangat jelas memaparkan dan menjelaskan tentang hati nurani. Nah, kita perlu menggali ayat-ayat ini ya. Silakan membaca, dimulai dari siapa silakan. Saya sebut aja ya. Saya minta tolong yang di layar saya nih. Ya, saya minta tolong Pak Wisnu membaca. Nah, Terima kasih Pak Sandi. ya Pak Wisnu. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Suara itu mereka menunjukkan bahwa bersaksi isi hukum Taurat mereka saling menuduh atau saling membela. Oke. Makasih Pak Wisnu. Perhatikan ini ya. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Mereka ini umat pilihan Allah ya. Mereka menunjukkan, umat pilihan Allah itu menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ya. Kata isi di sini menunjukkan seluruh hukum Taurat, bukan sebagian. Seluruh hukum Taurat. Apa yang disebut dengan isi hukum Taurat? Penyataan Allah sendiri. Kalau kita bicara tentang penyataan Allah sendiri, kita bicara tentang Allah sendiri. Perhatikan. Isi hukum Taurat adalah penyataan Allah. Apa itu penyataan Allah? Penyataan adalah semua yang Allah mau nyatakan kepada manusia. Dan kalau kita bicara tentang semua yang Allah mau nyatakan kepada manusia, itu sebenarnya Allah sendiri. Ya, Allah menyatakan di dalam hati. Perhatikan teman-teman, di dalam hati mereka dan perhatikan, hati mereka dan hati itu rupanya bersuara. Ini yang disebut dengan suara hati. Kalau ditanya apa bedanya hati nurani dan suara hati. Hati nurani itu organ. Organ ini bisa bersuara. Nah, kalau bersuara itu namanya suara hati. Ya, sekali lagi. Di dalam hati mereka. Dan hati ini bisa bersuara. Nah, kalau hati bersuara namanya suara hati. Suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi, perhatikan, suara hati ini bersuara atau di dalam bahasa aslinya itu menyatakan keinginan, menyatakan maksud ya, bersaksi. Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ada pro dan kontra ketika suara hati itu dinyatakan. Begitu teman-teman. Ya. Jadi Roma ini ingin menegaskan poin penting di sini. Saya mau definisikan dengan ayat ini. Ya, berdasarkan ayat ini. Perhatikan yang kuning ini. Bisa tolong dibaca Pak Okstan silakan yang punya hati nurani, ya. Hatinya nurani, ya. Warna kuning ya Pak ya. Ya. Hati nurani, aduh.
Yunaninya. Di dalam kurungnya ini apa ini? Yang nggak usah Nggak dibaca usah dalam baca. kurung. Iya. Hati nurani adalah salah satu organ non-materi dalam diri manusia, selain roh dan jiwa. Hati nurani diciptakan dalam diri manusia sebagai tempat firman Tuhan yang tertanam. Nah, teman-teman, berdasarkan Roma 2 ayat 15, hati itu atau hati nurani itu atau di dalam bahasa Yunaninya sun eidesis. Sun eidesis itu terdiri dari dua kata sebenarnya. Sun itu bersama, eido itu mengetahui. Persis sekali pemahamannya dengan Inggris. Inggris itu dua, con, science. Con itu artinya bersama, science itu adalah pengetahuan atau mengetahui. Arti harafiahnya, hati nurani, ya, hati nurani adalah satu pengetahuan yang ada di dalam hati manusia. Ya, jadi ini dulu. Ya, hati nurani itu adalah sesuatu pengetahuan yang ada di dalam hati manusia. Harafiah demikian. Dan ini merupakan salah satu organ non materi. Kita punya organ materi. Organ materi itu apa? Kepala, kaki, tangan. Itu organ materi. Tapi tubuh kita juga selain materi ada non materi. Dan non materi itu roh, jiwa, ya. Di dalam jiwa itu ada pikiran dan di dalam roh itu ada namanya hati. Ya. Ini tidak kelihatan kalau ditanya mana hati nurani, tidak kelihatan. Tapi itu ada organ non materi. Ada nggak? Ada. Tidak semua yang tidak kelihatan itu tidak ada. Ya, hati nurani. Jadi hati nurani diciptakan dalam diri manusia sebagai tempat firman Tuhan yang tertanam. Kenapa manusia memiliki hati nurani? Karena Tuhan menciptakan itu tempat di mana Allah itu menyuarakan. Jadi tempat ya di mana Allah itu menyuarakan. Berikutnya, hati nurani akan bersuara atau menyampaikan info atau pengetahuan. Ini disebut dengan suara hati. Nah, sampai di sini, teman-teman, ada pertanyaan gini, Pak, itu suara hati itu kadang-kadang kok ngomongnya nggak enak ya, atau ngomongnya jelek ya, ngomongnya nggak baik ya. Katanya itu tempat di mana firman Tuhan itu dinyatakan atau kehendak Tuhan dinyatakan. Nah, teman-teman jangan lupa, kita ini sudah jatuh dalam dosa. Kita tercemar namanya. Nah, karena kecemaran itulah hati nurani kita itu menjadi rusak. Ya, rusak. Nah ini. Apa fungsi hati nurani? Ya, di dalam Alkitab itu saya mencatat ada 3. 1, memberi keberatan. Tolong dibaca 1 Korintus 10 ayat 25. Silakan. Ini Ibu Hosiana Jeslia ya. Silakan baca. Bu Nini, Pak Sandi. Oh, Bu Nini. Ini saya pokoknya baca di situ aja yang ada tulisannya. Maaf. Itu nama anaknya. Oh. Kalau gitu Pak Dani nanti yang nyebutkan ya. Silakan, Bu Nini. Siap. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Itu 1 Korintus 10 ya, ayat 25. 25 ya. Oke, maaf 25. 1 Korintus 10 ayat 25. Itu 26, Bu. Oh, 26. Oh, sorry, Pak. Ini 25 ya. Sorry, Pak. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani.
Oke, ayat 27 silakan baca lagi Bu Nini. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan, karena keberatan-keberatan hati nurani. Nah, di sini penting sekali bahwa hati nurani itu memberi keberatan. Keberatan itu gini, ada satu ganjelan kalau kita melakukan sesuatu. Itu keberatan. Kok nggak enak ya? Ada sesuatu yang nggak enak dalam, ada ganjelan ya, itu keberatan. Pasti Bapak Ibu pernah mengalami, betul? Kalau betul, angkat jempolnya kalau pernah. Jempolnya ditunjukkan gini. Betul ya, pernah. Itu keberatan-keberatan. Ada keberatan, ada ganjelan. Kok nggak enak ya mau melakukan ini, ada ganjelan. Nah pertanyaannya Pak, kalau saya waktu lakukan sesuatu, kok saya nggak ada ganjelan lagi. Nah, itu berarti sudah rusak fungsinya. Loh, kok bisa rusak Pak? Nanti kita bahas ya. Kok bisa? Kok sekarang saya nggak ada ganjelan lagi Pak? Kalau saya nabrak melintas lampu merah, kok saya udah biasa ya? Kok udah nggak ada ganjelan lagi ya? Kalau saya nyogok orang sekarang kok udah nggak ada ganjelan lagi ya? Kok biasa-biasa aja? Dulu ada Pak, dulu 1-2 kali. Tapi kok sekarang nggak ada, biasa aja gitu. Wah, ini kenapa nih ya? Nah, berarti ada fungsi yang rusak. Tapi dalam hati nurani ada keberatan ya. Fungsi kedua, Bapak Ibu, mendorong bertindak. Tolong 2 Timotius 3 ayat 3. Ini Pak Budi Listio. Nah, silakan Pak Budi. Bentar, ini ada yang salah ini. Silakan Pak Budi. Kok kayaknya Silakan Pak Budi. maaf, 2 Timotius 1 ayat 3. Perhatikan kalimat ini ya. 2 Timotius 1 ayat 3. Tolong dibaca Pak Budi. Pak Budi di-unmute dulu Pak Budi. Ya. Ya. Silakan Pak Budi. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Bapak Ibu, ada sesuatu yang mendorong kita. Di dalam bahasa Inggrisnya itu compulsion. Compulsion itu dorongan. Kompulsi itu dorongan. Ada sesuatu yang mendorong diri kita untuk kita melakukan sesuatu. Nah, di dalam catatan ini, yang kulayani dengan hati nurani. Waduh, melayani itu sebuah tindakan. Hati nurani itu mendorong. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan sesuatu, hati kita itu mendorong. Hati nurani kita itu mendorong. Ya. Jadi fungsi yang kedua adalah mendorong bertindak atau memotivasi. Ya. Kalau siapa di sini yang pernah begini? Ayo dong ke gereja. Ayo ke gereja. Kok malas-malesan? Ada yang pernah begitu? Ada dorongan dalam hatinya. Ayo melayani, ayo. Ini sudah lama nih berjemaat, kok nggak melayani? Ayo melayani sekarang. Nah gitu kan. Itu ada
ada dorongan, ya. Pak Sandi, Ya. kalau mendorong bertindak ini apakah seperti juga tiba-tiba ada ide dari hati? Ide dari hati itu Karena ini. ketika mendengar sebuah renungan, lalu Nah, tiba-tiba ada sesuatu yang yang ketiga, ya. Oh, oke, Yang Pak. ketiga ini mengarahkan, ya. Oh, Ibrani 9 ayat 9. Oke, mendahului Bu Windy. Silakan kalau gitu Bu Windy yang baca. Perhatikan kata menurut. Menurut itu berarti ada sesuatu yang sebelumnya dinyatakan di situ, kemudian diwujudkan, ya. Ide, gagasan, silakan baca. Iya, masih tunggu bentar, Pak. Ibrani 9 ayat 9. Itu adalah kiasan masa sekarang, sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Jadi mempersembahkannya menurut, kata menurut ini, hati nurani itu berfungsi untuk apa? Untuk memberikan arahan, menurut, ya. Jadi ini perlu dipahami, kalau begitu pentingnya hati nurani memberi keberatan, mendorong bertindak, mengarahkan, ini berarti kita harus jaga kesehatan hati nurani kita, gitu. Kalau nggak dijaga, kalau sakit, wah berarti nggak memberi keberatan nih, biasa aja, diem-diem aja nih. Kalau dia nggak sehat, waduh, ini nggak ada dorongan-dorongan untuk bertindak dengan melakukan tindakan-tindakan iman. Ini kalau nggak sehat nih hati nuraninya, nggak ada pengarahan-pengarahan batin, nggak ada. Nah, itu berarti kita harus membangun kesehatan hati nurani kita. Nah, ini dia. Oke, teman-teman. Bagaimana kondisi hati nurani manusia sekarang? Tadi saya sebutkan kita sudah jatuh di dalam dosa. Tercemarlah hati kita. Hati kita jadi rusak. Gitu. Kalau rusak itu berfungsi, ya berfungsi, tapi rusak. Nggak maksimal. Jadi nggak bisa sebagaimana mestinya. Gitu ya. Oke, teman-teman. Bagaimana kondisi hati kita? Nah, ini nih. Silakan Pak Dani milih. Siapa aja yang baca-baca ini, silakan. Supaya terlibat semua. Ya, mungkin yang Kisah Rasul 23 ayat yang pertama bisa dibaca oleh Bu Marta. Sip. 1 Timotius 1 ayat 5 boleh dibaca oleh Pak Yohanes. Ya. Nah, 1 Timotius 3 ayat 9 Bu Sari sebelahnya langsung. Lalu Ibrani 13 ayat 18 mungkin Bu Nurita. Lalu 1 Petrus 3 ayat 21 Pak Benyamin. Oke. Ya. Lengkap ini ayat-ayatnya ini lengkap sekali ya. Jadi saya bukan apa-apa, tapi agak yakin bahwa beberapa kita barusan saja membaca ayat-ayat ini. Ya. Oke, Kisah Rasul 23 ayat 1, silakan. Demikian bunyinya, sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Di sana disebutkan hati nuraninya bagaimana, Bu? Kondisinya? Yang murni. Murni, baik ya. Oke. Ayat 1 Timotius 1 ayat 5. 1 Timotius 1 ayat 5 berbunyi demikian. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Di sana ada
Hati nurani yang bagaimana, Pak? Hati nurani yang murni. Oke, Ibrani 13 ayat 18. Silakan. 1 Timotius 3. Ibrani 13 ayat 18, silakan. Ini Pak Sandi, ada satu ayat sebelumnya. 1 Timotius Oh ya, 3 ayat 9. Timotius 9. Oke, maaf. Ya. Maaf. Silakan Bu Sari. 1 Timotius 3 ayat 9. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Hati nurani yang bagaimana, Ibu Sari? Yang suci. Suci. Oke, baik sekali ya. Oke, kita berikutnya Ibrani 13 ayat 18. Ibrani 13 ayat 18. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Oke, hati nuraninya bagaimana, Bu? Baik. Bu Nuri, baik. Jadi tadi ada istilah murni, suci, baik. Nah, satu lagi. 1 Petrus berapa tuh? 3 ayat 21. Ya, 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Hati nurani yang bagaimana, Pak? Yang baik. Oke, hati nurani yang baik. Nah, berarti ayat-ayat ini ingin memaparkan ini hati nurani yang sehat nih, baik, murni, suci, ini sehat, ya. Apa itu maksudnya suci, murni, dan baik? Itu berfungsi dengan baik. Berfungsi dengan baik berarti menyuarakan kebenaran Tuhan dengan jelas, dengan aktif, dengan terus menerus, ya. Kok bisa, Pak? Caranya gimana, Pak, punya hati nurani seperti itu nanti? Bagaimana cara kita, langkah-langkah kita ya nanti? Tapi ini kondisi dulu. Nah, kita bandingkan sekarang dengan ini. Pak Dani, silakan. Ya, karena yang punya hati belum membacakan, nah silahkan Bu Nurani membaca. Wah, ya. Ayat. Nanti kualat ya kalau nggak baca. Nanti saya di off kamera, Pak. Ya, 1 Korintus 8 ayat 7. Lalu sekaligus ayat 12 mungkin, Pak ya. 7 dan 12. Lalu Titus Ibrani 10 ayat 22, Pak Sigit. Lalu Titus 1 ayat 5. 5. Silakan. Bu Sinta. Silakan. Satu Korintus 8 ayat 7. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai oleh lemah. Oke. Hati nuraninya bagaimana, Bu Nurani? Lemah. Aduh, lemah itu apa ya? Lemah itu kayaknya nggak berdaya, nggak kuat, nggak jelas, nggak. Jadi nggak sehat, ya lemah. Badan yang lemah itu merupakan salah satu indikasi bahwa ada sesuatu yang perlu direvitalisasi gitu, lemah badannya. Oke, ayat 12. Ayat 12. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya dosa terhadap Kristus.
Iya, hati nuraninya lemah. Ini butuh, kalau kita badan ya butuh vitamin, butuh asupan gitu ya. Jadi hati nuraninya lemah nih, kurang gizi gitulah. Ya, lemah. Ya. Banyak orang itu hati nuraninya lemah karena apa ya? Kurang dilatih. Kurang makanan-makanan rohani gitu kan. Oke, Ibrani 10 ayat 22. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Waduh, bagus ini. Hati nuraninya bagaimana Pak di situ? Sebelum murni ada kata hati nurani yang telah dibersihkan. Ya, ada jahat itu, ada. Hati nurani yang jahat. Hati nurani yang jahat. Ada di situ tulisan. Ada kalimat, ada frase hati nurani yang jahat nggak? Iya, hati nurani yang jahat dan tubuh. Nah, hati nurani yang jahat itu hati nurani yang nggak sehat. Karena apa? Di sana menyuarakan yang jahat-jahat. Contoh, aduh kamu ini ditekan sama mertuamu, sudahlah. Mertuamu tuh nggak suka sama kamu. Ngapain kamu juga doakan mertuamu? Kayak gitu salah satu. Tapi ini tidak ada di sini ya. Ini di tempat lain ya, di tempat lain. Nah, selalu yang disuarakan tuh yang jahat-jahat, yang nggak enak yang aduh pokoknya nggak selesai gitulah ya. Karena memang dia punya pengalaman-pengalaman yang pahit. Jadi disimpan semua di situ ya. Oke, sekarang Titus 1 ayat 5. Titus 1 ayat 5. Ya. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Oh, nggak ada nuraninya, Pak? Oke, nuraninya ada di sebelahnya, Pak. Sebentar ya. Ya. Sebentar. Titusnya mungkin salah. Sebentar. Itu salah kali. Kok ada 1 Titus itu, Pak? Iya, 1 sebentar. Itu Timotius, Pak. Oh iya, betul sekali. 1 betul. Timotius. Bukan. 1 Timotius berapa, Pak? Sebentar. 1. Itu 1 kok. Sebentar ya, saya lihat. Kalau gitu lihat catatan. Kalau lihat catatan pasti tidak salah. Saya tulis di catatan saya. Oh, maaf sekali. Itu 1 ayat 15, Ibu. Makanya nggak berbunyi. Itu 1 ayat 15. Oke. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Hati nuraninya bagaimana? Najis. Najis itu di dalam bahasa Yunaninya itu sesuatu yang kotor. Sesuatu yang tidak berkenan. Berlawanan dengan suci. Suci lawannya najis. Ya. Teman-teman, rupanya ada kondisi hati nurani manusia tuh yang ini. Yang murni, yang suci, dan yang baik. Tapi juga ada kondisi hati yang seperti ini. Hati nurani yang jahat, najis, lemah, dan ternoda. Nah, kalau tentunya yang sehat itu yang bagaimana ya? Yang murni, yang suci, dan yang baik. Nah, bagaimana kita bisa membangun hati nurani yang murni, suci, dan baik? Maka sebelum masuk ke caranya, kita harus ingat begini, jangan gampangan ikuti hati nuranimu.
ikutilah firman Tuhan yang disuarakan dalam hatimu. Karena kadang-kadang hati nurani kita tidak apa? Tidak sehat. Hati nurani kita begini nih, jahat, najis, lemah, dan ternoda. Banyak orang bilang gini, ikutilah kata hatimu, ikutilah hati nuranimu. Kalau saya sih enggak, ikutilah firman Tuhan yang disuarakan di dalam hatimu. Jadi teman-teman, ini kita perlu nih membangun kesehatan hati nurani kita, ya. Oke, sekarang coba sekarang kita lihat ini. Bagaimana proses menjadi jemaat GKI Wiyung Royal Resident yang hati nuraninya sehat. Ya, tanya sama Pak Okstan, itu Bu Nurani sehat nggak? Sehat nggak Pak? Sehat Pak ya? Nah, kalau tanya gimana cara membuat hati nurani sehat, tanyalah sama Pak Okstan yang tiap hari melakukan sesuatu sehingga Bu Nurani sehat. Ya. Nah, saya kasih bocorannya nih, 4 hal ya yang membuat hati nurani kita sehat. Ya, oke. Silakan Pak Dani supaya kita bisa membaca semua. Ya. Untuk Roma 8 ayat 27. Boleh Bu Ita Umami. Oke. Silakan Bu Ita. Halo Bu Ita. Halo. Halo. Ya, mungkin lagi terlepas. Saya geser ke... Oh, ada. Halo, Bu Ita. Halo, Bu Ita. Ya, Pak. Sebentar. Oh, iya. Oke. Oh, putus. Oh, iya. Enggak apa-apa. Bentar. Silakan. Roma 8 ayat 27. Ya. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Baik, yang pertama kalau mau sehat, minta Tuhan, minta Roh Kudus untuk menyelidiki. Maka tadi nyanyi lagu apa ya Pak Dani ya? Selidiki aku. Ya. Lihat batinku, hatiku. Gini teman-teman, kalau berdoa, tolong dimulai dengan ini, Tuhan, selidiki hatiku. Maka Bapak Ibu selama 40 hari Prapaskah ini, ketika kita mengikuti tiap hari, kita tuh sedang menjaga kesehatan hati nurani. Dengan cara apa? Dengan cara kita banyak-banyak menyelidiki waktu doa. Ya, besok kita puasa. Puasa itu membuat kita lebih lebih khusus untuk minta Tuhan menyelidiki hati kita. Mungkin ada niat-niat tertentu. Mungkin ada anasir-anasir tertentu. Mungkin ada motif-motif tertentu yang orang lain tidak ketahui. Tapi minta Tuhan untuk selidiki. Ya. Karena gini, ini menyelidiki berarti bahasa orang itu kalau kita ke dokter itu di apa ya pertama kali ya Pak ya? Didiagnosa, betul ya? Ditanya-tanya, ya, terus dilihat gejalanya, gitu kan? Ini diselidiki. Kalau kita mau sehat, rajin-rajinlah menyelidiki. Minta Tuhan untuk menyelidiki. Rajin-rajinlah Bapak Ibu. Maka kalau berdoa secara pribadi dimulai dengan apa? Tuhan, selidiki hatiku. Lihat batinku. Lihat aku. Ya, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan Pak Dani. Ya, yang kedua sekaligus di ayat-ayat yang lain ya, saya infokan. Yang kedua, yang Ibrani 9 ayat 14, boleh Pak Joko yang membacanya. Lalu 1 Timotius 3 ayat 9, itu boleh Mak Kristin yang membacanya. Lalu Yeremia 31 ayat 33,
boleh Bu Elizabeth yang membacanya. Disilahkan. Pertama Pak Joko dulu. Di unmute dulu, Pak. Betapa lebih darah Kristus, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, ini baik sekali nih ayat ini. Hati nurani itu butuh disucikan, dibersihkan. Setelah diselidiki, dibersihkan. Dan yang membersihkan itu darah Kristus. Ya, dibersihkan. Maka ini perlu ada penegasan ini. Maka kenapa tiap minggu kita minta ampun sama Tuhan sih? Ada doa apa? Pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Betul. Lu kan saya sudah diselamatkan, Pak. Ngapain saya ngaku dosa lagi? Oh, nanti dulu. Kita memang sudah ditebus. Tapi kita ini terus-menerus dikuduskan. Seperti kita ini tiap hari mandi gitu loh. Ya, kita tiap hari mandi, Bapak Ibu. Jadi kita tiap hari dibersihkan. Oleh apa? Oleh kuasa darah Kristus. Sehingga kita ini, hati nurani kita jadi sehat. Oke, yang ketiga silakan. 2 Timotius 3 ayat 9. 1 Timotius 3 ayat 9. Ya, silahkan Mak Christine. Tante Christine. Atau Cik Lani. Orang yang melihara rahasia itu. Ya, oke, silahkan diulangi. Silahkan, Mak. Enggak. Termute. Silahkan. Nah, ya. Silakan, Tante. Dari atas. Oke. 1 Timotius 3 ayat 9, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Oke. Memelihara, ya. Yang dipelihara bukan hanya iman tapi hati nurani juga, supaya gini, iman dengan hati nurani itu saling mendukung. Ya, hati nurani itu menyuarakan sesuatu supaya iman itu disupport. Ya. Jadi itulah pentingnya memelihara. Nah, kita perlu memelihara. Setelah diselidiki, disucikan, dipelihara. Nah, Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kamu, Israel. Sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hal mereka, dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Taurat itu dituliskan. Jadi Taurat itu adalah firman Tuhan yang dituliskan di dalam hati. Artinya firman itu harus kita hati nurani kita harus kita teguhkan dengan firman Tuhan, ya. Diberitakan firman Tuhan terus, membaca firman Tuhan terus, supaya apa? Supaya yang tertulis itu jadi berfungsi, ya, diingatkan terus, ya. Nah, teman-teman, ini penting sekali bahwa perlu diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka pentingnya kenapa hati nurani itu tempat, isinya tempat itu apa? Ya firman Tuhan.
Jadi jangan isi dengan kebencian, jangan isi dengan niat-niat yang nggak baik, jangan isi dengan kemarahan, isi dengan apa? Isi dengan firman Tuhan. Isi dengan kebenaran Tuhan. Isi, baca firman Tuhan, hafalkan itu, ambil waktu untuk meneguhkan dan mengerti itu. Itu kita sedang mengisi. Nah, ya, Bapak Ibu. Makanya selama 40 hari ini menurut saya tangki hati nuraninya penuh nanti ya. Diisi tiap hari ya, tangkinya penuh nanti ya. Nah, kalau penuh ya kita harus bagikan ya. Maksudnya itu menyehatkan kita. Saya harap dengan 40 hari ini hati nurani kita makin bersih, murni, makin sehat dalam kita merespon masalah kita, dalam kita merespon tantangan kita, dalam kita merespon relasi kita di rumah, hati nurani kita jadi murni, dipenuhi oleh firman Tuhan. Seperti kata Martin Luther. Martin Luther pernah ngomong gini, hati nuraniku harus ditawan oleh firman Tuhan. Melawan hati nurani bukan merupakan hal yang benar dan aman. Karena apa? Karena hatinya sudah ditawan oleh firman Tuhan. Diikat oleh firman Tuhan. Ya. Karena diikat oleh firman Tuhan, maka yang disuarakan hanya firman Tuhan. Karena ditawan oleh firman Tuhan, maka yang ditegaskan adalah firman Tuhan. Seperti itu teman-teman. Ditawan ya. Maka kenapa Martin Luther berani untuk memakukan 95 dalil di depan pintu gereja Wittenberg itu karena hati nuraninya ditawan oleh kebenaran firman Tuhan ya. Dan ini merupakan hari lahirnya reformasi yang kita akan rayakan 31 Oktober nanti ya. Oke. Nah, langkah-langkah praktis sekarang. Pak, gimana caranya supaya hati kita diselidiki oleh Roh Kudus? Begini ya, doa, bangun kehidupan doa yang benar. Jangan hanya doa kalau pengen sesuatu, kalau ingat Tuhan pas sakit, doa itu kalau kepepet, doa hidup yang benar ya. Yakobus itu mengingatkan, kamu nggak dijawab doanya karena doamu salah mungkin ya. Wah itu jelas tegas sekali ya Yakobus itu ya. Bangun kehidupan doa yang benar. Kehidupan doa yang benar itu gimana? Kehidupan doa yang dimulai dengan begini, Tuhan selidiki hatiku. Doa itu bukan tempat untuk kita membenarkan diri dan menyalahkan orang lain. Nah, seringkali banyak orang tuh menyalahkan orang lain dan membenarkan diri. Datang pada Tuhan untuk membenarkan diri dan menyalahkan orang lain. Doa adalah tempat di mana kita minta untuk menyelidiki diri kita. Selidikilah akan aku ya Tuhan, lihat batinku. Nah, itu dia. Jadi bangun kehidupan doa yang benar. Saya usul kalau kita di antara kita ada yang memimpin doa di doa pagi atau doa malam ya. Saya usul ada waktu khusus untuk penyelidikan. Minta Roh Kudus yang menyelidiki. Karena ini penting sekali. Awali harimu teman-teman dan mungkin di dalam waktu refleksimu selama 40 hari dengan kalimat ini, Tuhan selidikilah hatiku. Itu menjadi kebiasaan kita. Ya, karena kita tahu kita ini bukan orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya, selidiki hati. Ya, yang kedua, setelah itu praktisnya disucikan oleh darah Kristus. Bagaimana caranya? Bangun kehidupan dalam pengampunan Kristus. Minta ampun, terima pengampunan dan saling mengampuni. Di dalam Alkitab, terutama ajaran Tuhan Yesus, mengapa kemudian Tuhan Yesus menyandingkan antara pengampunan yang diberikan oleh Yesus dengan pengampunan yang diberikan kepada sesama. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Apa? Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Bapak Ibu, pengampunan Tuhan itu ditunjukkan atau diindikasikan dengan pengampunan kepada orang lain. Ya, itu berarti
Kalau kita mau hidup di dalam penyucian darah Kristus, kita harus hidup dalam pengampunan Kristus. Kenapa orang yang, maaf ya, kenapa orang hati nuraninya tidak sehat? Karena dia tidak pernah belajar mengampuni. Ketika dia tidak belajar mengampuni, hatinya penuh dengan apa? Kebencian, dendam, macam-macam. Amarah, macam-macam. Nah itu nggak sehat Bapak Ibu. Saya bertemu dengan banyak orang yang hati nuraninya tidak sehat karena apa? Simple. Dia tidak pernah belajar dan berani untuk mengampuni. Simple. Makanya hatinya itu apa? Pikirannya itu jahat banget gitu loh. Ya. Nah, yang ketiga. Dipelihara bersama dengan iman yang nyata. Gimana caranya? Ayo bangun kehidupan Kristen dengan proyek iman yang nyata. Hati nurani seseorang itu sehat karena apa? Dia itu apa? Setia untuk melakukan tindakan-tindakan iman, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik yang kita lakukan bukan untuk menyelamatkan, tapi perbuatan baik yang kita lakukan itu menyehatkan kita. Amin. Bapak Ibu, kenapa banyak orang Kristen tidak sehat hati nuraninya? Karena dia tidak pernah belajar untuk melakukan dan menyatakan imannya dengan tindakan-tindakan. Maka dikatakan kalau di dalam konteks Yakobus, iman tanpa perbuatan itu apa? Mati. Ya. Hati nurani itu bisa mati Bapak Ibu, bisa makin rusak karena tidak dilatih untuk melakukan tindakan-tindakan. Dengan kita melakukan tindakan-tindakan nyata, perbuatan baik, perbuatan yang benar, hati nurani kita lebih peka Bapak Ibu, betul nggak? Lebih peka. Kenapa hati nurani tidak peka? Karena tidak pernah dilatih untuk apa ya? Karena hidup kita tidak dilatih untuk melakukan tindakan-tindakan nyata. Ayo buat kita pelihara hati nurani kita dengan apa? Dengan kita melakukan perbuatan iman yang nyata. Diteguhkan dengan firman Tuhan. Gimana caranya? Nah ini bangun kehidupan dalam komunitas yang terus belajar firman Tuhan. Diisi terus ya oleh firman Tuhan. Bapak Ibu pernah nggak ngalami pada satu saat apa yang kita baca di saat teduh kita, di bacaan malam kita, ayat firman Tuhan itu yang muncul pada saat kita menghadapi tantangan. Ingat pernah ngalami itu? Karena Bapak Ibu sedang bukan mengumpulkan ya, menabung. Wah itu dia. Menabung. Wah, ayat-ayat firman Tuhan itu menjadi modal untuk kita itu menjalani kehidupan ini. Ya, Bapak Ibu, ini praktisnya bagi kita. Langkah-langkah praktisnya. Oke. Alam adalah penyataan Allah yang dilukiskan. Alkitab adalah penyataan Allah yang dituliskan. Suara hati adalah penyataan Allah yang ditanamkan dalam diri manusia. Sekian dari saya. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sandi atas pemaparannya. Nah, saat ini Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk kita boleh bertanya secara langsung apa yang masih belum kita pahami atau mencoba menguraikan apa yang sedang kita gumulkan hari ini. Silahkan Bapak Ibu. Nah, siapa ini? Iya Pak, saya Ya, tanya Pak. Silakan Pak Wisnu. Pak Wisnu. Yang membedakan antara suara Roh Kudus dengan hati nurani itu bagaimana Pak? Bisa diulang? Pak Sandi masih mute, Pak Sandi? Yang membedakan, yang bisa membedakan antara suara hati dengan suara Roh Kudus. Suara hati dan suara Roh Kudus. Ya. Silakan Pak Sandi. Ini, Roh Kudus itu berbicara di dalam hati kita. Dan ketika Roh Kudus berbicara, itu namanya hati yang bersuara. Ngerti Pak? Jadi itu persamaannya Pak Sandi. Ya. Jadi Roh Kudus
Nah, mungkin pertanyaannya lebih tajam begini, apa yang membedakan suara hati yang benar dan suara hati yang tidak benar, gitu kan? Ya. Karena suara hati dari Roh Kudus, suara hati yang keluar dari suara Roh Kudus itu benar atau salah? Suara hati yang keluar dari Roh. Benar, Pak. Benar. Berarti ada suara yang tidak keluar dari Roh Kudus, roh yang lain. Itu benar atau salah? Ya, benar. Nah, pertanyaannya apa yang bisa membedakan? Betul kan? Kalau tadi 4 langkah itu sehat, kita bisa bedakan. Karena kita diberikan kepekaan. Banyak orang tidak bisa membedakan karena 4 hal tadi tidak dilakukan. Ya. Contoh, Pak, apa yang membedakan rawon yang enak dan tidak enak? Pak Wisnu, silakan jawab. Rasanya, Pak. Betul. Berarti Pak Wisnu pernah makan rawon yang enak dan rawon yang tidak enak, betul? Betul. Ya. Itu jawaban. Jadi semakin kita itu melakukan langkah-langkah tadi, semakin kita tahu ini bukan suara dari Tuhan. Ya. Karena kita lebih peka, lebih tegas. Banyak orang itu sebenarnya, maaf ya, saya kasih tahu, sebenarnya sudah tahu, Pak. Tapi masih melanggar. Bandel aja. Tahu lah, kita tahu sama tahu, kita kan sama-sama manusia, Pak. Bukan nggak tahu, Pak. Tahu. Oh, saya tidak tahu. Alah, saya pikir Firman ditanyakan tadi ya. Walaupun rusak, suara itu kecil, ya, tapi tetap bersuara, Pak. Walaupun keinginan hati itu lebih besar ya, dan suara itu lebih besar, tapi kita pemeliharaan Tuhan tetap menyuarakan itu gitu. Pak Wisnu. Oke? Kita lakukan tadi Pak, menyehatkan suara hati dengan 4 langkah itu, Pak. Ya, Pak. Ya, apakah terjawab Pak Wisnu? Ya, bisa saya pahami, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Adakah yang lain, Bapak Ibu? Silakan yang ingin bertanya. Silakan open mic langsung. Ya, ya. Pak. Jadi seringkali kalau kita berdoa kan, ya ingin apa yang kita putuskan itu seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, jadi bagaimana kita bisa tahu, oh ini sesuai dengan yang Tuhan mau nih. Misalnya dalam hal memilih pekerjaan, antara pekerjaan A dan B, dua-duanya baik, tapi kan kadang kita berdoa, Tuhan tolong kasih kepekaan yang mana Engkau mau aku ambil pekerjaan itu. Atau termasuk contoh yang kedua seperti pasangan hidup, ya seorang pemuda sama-sama suka cewek di gereja, semua 3 orang ini sepelayanan. Jadi seorang pemuda suka sama cewek A, bingung antara milih yang A atau B, dua-duanya 3-tiganya sama sepelayanan gitu. Nah, kadang kan berdoa minta petunjuk Tuhan, kira-kira mana yang telah Tuhan siapkan. Cara membedakannya bagaimana itu, Pak? Silakan Pak Sandi, di-unmute dulu, Pak. Ya, seru ini. Ini saya suka kayak gini. Kita diskusi ya, coba saya buka cakawalannya sekarang. Oke. Pak Stefanus, ada tidak sesuatu dalam hidup Pak Stefanus yang Pak Stefanus lakukan tanpa berdoa? Ada. Itu salah atau benar? Contoh. Ya. Waktu bangun pagi mandi berdoa dulu nggak sebelum mandi? Enggak, kalau itu enggak. Itu kehendak Tuhan nggak? Kalau bangun, misalnya mau beraktivitas mandi, hal yang umum, tuh, Pak. Ya, enggak, bukan umum nggak umum. Saya katakan masalah nggak umum kita nggak berdoa, nanti jadi salah kan?
Berarti doa itu untuk hal-hal yang khusus saja. Ini kita diskusi ya. Saya mau coba membuka cakrawalanya dulu. Mandi Ya. kehendak Tuhan supaya bersih. Nah, Bu, tadi Bu Lisa udah ngomong mandi itu kehendak Tuhan karena bersih. Karena kita tahu itu kebersihan, maka ada nilai-nilai kebersihan yang kita jalani, betul Pak ya? Ya. Kita meragukan nggak bahwa mandi itu bukan kehendak Tuhan? Loh, kalau itu mandi memang bukan kehendak Tuhan, ngapain kita lakukan? Bapak Ibu menangkap di sini dulu ya. Saya ingin membuka cakrawala kita. Nah, baru digeser kepada yang tadi. Kita ini di dalam diri kita ini punya prinsip-prinsip yang Tuhan sudah berikan loh. Contoh misalnya memilih sesuatu. Teman hidup. Ada apa prinsip-prinsipnya? Seiman. Itu kan prinsip-prinsip. Ya. Terus dia punya integritas, punya nilai-nilai kejujuran, dia mengenal saya apa adanya, itu kan nilai-nilai. Nah, kalau ditanya begini, dari sekian banyak ada A dan B, dua-duanya sama, Pak. Nah, ini mana yang kehendak Tuhan menurut saya? Apakah dua-duanya? Kalau dua-duanya saya kan harus ambil dua-duanya. Dua-duanya ini. Waduh, nggak boleh karena firman Tuhan nggak bilang gitu, nggak boleh bilang gitu. Itu kan ada nilai, nilai menjadi satu dengan seseorang. Berarti seseorang pilih aja salah satu dari itu. Salah satu yang mungkin ada catatan yang lain, yang mungkin lebih khusus lagi. Contoh, dari sekian ini yang lebih mengerti orang tua saya rupanya dia. Ya sudah, gitu. Pilihlah dia. Kalau saya begitu, Pak. Jadi ada nilai-nilai yang menuntun kita. Dan hati nurani itu seringkali bicara tentang nilai-nilai ini, mengingatkan nilai-nilai. Maaf ya, kadang-kadang suara hati nurani itu bersuaranya bukan gini. Bukan, akulah jalan kebenaran. Nggak gitu ngomongnya. Tapi ngomongnya gini, ingat kejujuran. Gitu. Yang disampaikan itu nilainya, nilai pokoknya di dalam hati kita. Begitu Pak Stefanus caranya. Ya. Nah, gini, bagaimana cara kita untuk bisa, nah pertanyaan Pak Stefanus pentingnya begini, bagaimana cara kita bisa lebih peka mendengarkan nilai-nilai yang disuarakan oleh hati. Inilah pentingnya kita ambil waktu break sebentar, waktu makan siang, makanya kenapa kita dilatih 40 hari ini ambil waktu 15 menit, waktu 5 menit, waktu 10 menit, itu poinnya Pak. Kita dengarkan hati nurani kita, kita evaluasi. Dia ngomong sesuatu enggak? Mengingatkan, ingat kejujuranmu, gitu. Ingat kekudusan pikiranmu. Coba kita dengar itu. Itulah makanya 40 hari kita latih. Nah, saya mau tanya nih, ada nggak nih itu kita udah berapa hari ya? Udah seminggu ya? Ya. Lebih. Kalau lebih ya. Ada nggak di dalam seminggu ini yang kita baca itu diingatkan lagi? Ini pengalaman nih sekarang nih. Pak Stefanus tuh mengingatkan saya pada pengalaman ini. Ada nggak yang ngalami itu? Contoh Mazmur 23. Oh, iya ya. Nah, gitu. Jadi ketika kita lagi saat teduh atau diingatkan lagi. Oh iya ya. Gitu. Itu nilai-nilai yang kemudian diingatkan Pak di dalam gini Pak Stefanus, kadang-kadang ya itu diingatkan tanpa kita berdoa Pak. Jadi gini, apakah doa itu memimpin kehidupan kita? Yang memimpin kehidupan kita, yang mengarahkan itu adalah suara hati. Doa itu membuat itu peka, membuat itu kita lebih kusuk. Nah, seperti tadi kenapa saya tanya, kalau kita mandi, gak usah doa dulu. Tuhan, apakah saya perlu, mana kehendakmu mandi atau tidak mandi? Kan enggak. Kita tahu bahwa itu nilai kebersihan. Dan nilai kebersihan itu kita lakoni, gitu loh. Kan Bapak Ibu gini, Tuhan, saya harus memberikan persepuluhan enggak? Kan enggak gitu. Kan persepuluhan itu adalah apa? Adalah sebuah prinsip penyerahan diri, gitu loh.
Gak usah nanya lagi sama Tuhan gitu loh. Tuhan, ini maaf ya, Mbak, saya lebih kasar. Saya perlu bercerai atau tidak loh? Jelas-jelas sudah. Sudah jelas gitu loh. Jadi ada nilainya yang kita harus taati. Itu Pak, dari jawaban dari saya. Ya, terima kasih. Ya, apakah cukup menjawab Pak Leong? Ya, terima kasih. Ya, oke, baik. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin menanyakan hal yang lain, silakan. Pak Sandi masih bersama? Oh ya, saya di sini. Gambarnya hilang. Masih kelihatan? Masih, enggak kelihatan Pak. Ya, ada yang lain yang ingin ditanyakan, silahkan. Suara kedengaran? Suara kedengaran Pak, terdengar. Okay. Terdengar. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya? Silakan Pak Budi, Pak T, Bu Rika, Pak Yohanes. Saya matikan kamera ya, supaya nggak putus-putus. Baik Pak. Bu Sari, Bu Nini, Bu Sinta, silahkan jika ada yang tanyakan. Bu Rupiah, Bu Elizabeth, Bu Lani, Mak Christine, silahkan. Saya menambahkan tadi waktu praktis. Jadi gini Pak, pada saat kita mengambil keputusan, kita butuh moment of truth atau waktu bentar untuk kita tenangkan. Ya, itu perlu itu. Ambil waktu paling bagusnya kapan kita makan dulu. Nah itu. Resapi kemarin ya. Tadi ini. Saya melalui Roma itu teduh, teguh, dan tangguh. Di dalam keteduhan itu ada keteguhan. Di dalam keteguhan ada ketangguhan. Nah, kebanyakan orang itu tidak membangun keteduhannya, Bapak Ibu. Kita perlu teduh. Waktu-waktu makanya 40 hari Prapaskah ini, Bapak Ibu nangkap nggak ada yang kita mau bangun tuh keteduhan hati kita di hadapan Tuhan. Itu penting sekali. Ya, penting sekali. Ya, terima kasih. Itu menambahkan ini. Ya, baik. Terima kasih. Bapak Ibu yang lain, silahkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Rasanya sudah tahu semua, jadi Pak. Oke. Halo Dani. Ya, silahkan. Ci Windy. Oh, Windy. Silakan, Windy. Halo Pak Sandi. Ini apa? Aku tadi tertarik pada yang langkah-langkah praktis yang kedua yang mengenai disucikan dari Kristus dari Ibrani 9 ayat 14 pengampunan Kristus. Betapa lebihnya dari Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tadi saya kok tiba-tiba kayak nangkep sesuatu yang saya pernah punya pengalaman. Apakah ini juga ini yang sia-sia itu apakah termasuk juga perasaan dendam, perasaan marah? Apakah seperti itu juga? Dan soalnya saya pernah ditanyakan sama orang, kamu ini kok nggak pernah marah sama aku atau dendam sama aku, padahal aku pernah melakukan sesuatu ke kamu yang buat kamu mangkel, tapi kamu nggak pernah ada sikap yang menunjukkan bahwa kamu tuh mangkel be aku. Aku langsung jawab, Loh, jangan kamu aja yang bingung. Aku aja sendiri yang punya badan ini. Di hatiku ini aku enggak pernah bisa punya perasaan marah, kesel atau mangkel sama orang. Apakah itu juga bisa seperti itu, Pak? Ya, jadi
bersyukur kalau Bu Windy boleh mengalami kemenangan itu ya. Kembali mengingat kepada pertanyaannya, bagaimana membuat hati nurani kita tuh bersih karena kasih karunia. Karunia dinyatakan melalui darah Kristus yang membasuh kita. Salah satu indikasinya adalah, pernah nggak Bapak Ibu ketika mau mengampuni orang yang Tuhan ingatkan tuh betapa kotornya kita dan betapa Tuhan Yesus itu menyatakan kasih-Nya dengan menyelamatkan kita melalui kayu salib. Pernah nggak gitu? Pernah. Nah, itu bagus, itu sehat. Dan itu perlu ada di dalam diri kita. Selalu kasih karunia, siapa sih saya ini? Saya ini cuma begini. Pada saat kita marah, kita dizolimi oleh orang, kalau waktu kita dinodai atau kita disakiti, terus kita nggak mau mengampuni, terus kita diingatkan salib Kristus yang tercurah, darah Kristus yang tercurah bagi kita. Padahal saya ini menyakiti terus Tuhan. Itu kasih karunia. Ya. Tapi memang pertama pada saat tahu bahwa dibuat gitu sama, memang pertamanya emang ada perasaan marah, tapi tiba-tiba ya nggak ada oh ya biarin mereka berbuat gitu, pokoknya aku nggak. Terus sampai ada orang sampai ada omongan seperti itu. Kamu kok nggak pernah marah sama aku? Aku sendiri yang bingung sendiri kenapa aku tidak akan pernah bisa marah ke orang. Begitu. Karena kasih karunia, Ibu Windy. Jadi kasih karunia itu yang memulihkan. Nah, kalau dihubungkan dengan Efesus pasal 4, tulisan Rasul Paulus, ada 3 pemaparan yang baik untuk diingat. Ini yang hati nurani yang rusak itu ada 3 hal tadi. Dikaitkan dengan 3 hal oleh Rasul Paulus. Coba baca sedikit ya, Efesus 4. Efesus 4 17. Jadi dengan hati nurani, kenapa itu makin bisa tambah sakit? Itu karena ayat 17 dan 18. Ada yang jadi catatan ya. 17, 18, 19. Tolong dibaca deh, Bu Windy. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Yang pertama, orang yang tidak mengenal Allah pikirannya apa? Sia-sia. Pikiran sia-sia itu artinya pikiran yang tidak punya tujuan ilahi. Kayak mangkel marah itu. Tujuannya hanya untuk memuaskan emosi, diri, dan hanya ingin memuaskan ambisi dan nafsu. Itu sia-sia. Kata sia-sia di sini tidak ada tujuan. Tidak ada tujuan Allah. Tujuan diri. Ya. 18. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Nah, pengertian yang gelap itu adalah dia itu buta. Buta itu tidak peka. Buta. Gelap itu buta. Ya, yang pertama itu bodoh, pikirannya sia-sia, yang kedua buta. Ya, buta itu berarti dia yang dilihat hanya dirinya sendiri. Ya. Kenapa demikian? Karena tidak punya persekutuan dengan Allah. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri mereka. Di dalam kondisi manusia yang berdosa itu ada 3. Pikirannya sia-sia, apa? Pengertiannya? Tumpul. Bukan. Ayat pertama, 17. Pikirannya sia-sia. Ayat 18. Gelap, pengertian gelap. Yang ketiga, ayat 18. Kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi gini, saya mau ringkas saja. Kondisi hidup kita yang terkait dengan hati nurani yang sakit adalah pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, dan perasaannya tumpul. Itu ya. Iya, Pak.
ini mengingatkan kita. Itu memang perlu diwaspadai dan bagaimana kita membangun kesehatan batin, kesehatan hati nurani kita, Bapak Ibu. Karena masih Pak San. Oh, sorry. Ada musuh kita di luar. Ini Bu Windy mengingatkan, kita selalu ada lawan kita di luar dan ada lawan di dalam. Bayangin, dua ini kalau berkolaborasi, kuasa kegelapan dan keinginan daging kita berkolaborasi, wah itu jadi kuat. Membuat kita jatuh. Ya. Makasih Bu Windy. Silakan yang lain. Ya, makasih Pak Sandi. Saya Pak. Pak, saya mau tanya, ini kan manusia ada akal, ada hati nurani. Kadang-kadang akal sama hati nurani ini bertentangan. Nah, bagaimana jika ada suatu persoalan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau masalah dengan menggunakan akal dan hati nurani gitu. Saya teringat dengan satu ayat firman Tuhan, Pak. Untuk ini. Kalau kita sebentar ya, saya lihat ayatnya. Dari sini saya menjelaskan sesuatu. Oleh pikiran sebentar ya. Pikirannya lemah sebentar. Ini, saya lupa ayatnya ya. Saya cari belum dapat. Jadi gini Pak, di dalam diri kita ada akal, ya akal, pikir. Jadi non materi itu ada akal, ada hati, nurani, dan itu seringkali bertolak belakang. Saya mau tanya dulu, akal itu cenderung membawa kita kepada apa? Pada keuntungan pribadi. Betul, rasional, betul, rasionalitas. Cengli ya, kan cengli nih kan gitu. Ini nggak rasional gitu kan, itu akal pikiran kita. Akal pikiran itu seringkali juga dikuasai oleh budaya, budaya sebab akibat dan sebagainya. Jadi rasionalitas, terus apa lagi? Hal-hal yang sifatnya umum, ya itu akal. Ya. Hati nurani itu lebih kepada sifatnya yang menyuarakan tentang, kalau sehat ya, kalau sehat itu menyuarakan tentang kebenaran Tuhan. Nah, pertanyaannya pada saat tidak bertolak belakang, nggak ada apa-apa Pak ya, aman ya Pak ya. Jadi gini, ya. Akal rasional, hati nuraninya nggak sehat, wah sudah jos Pak ya. Jos itu. Tapi gini, kadang-kadang akalnya begini, tapi peperangan batin. Saya ada satu ayat, saya lupa ayatnya. Ya. Nah, pertanyaannya pada saat kondisi itu apa yang kita harus lakukan pada peperangan itu? Bapak Ibu, ini peperangan di dalam diri kita yang akan terus-menerus terjadi loh ya. Betul Pak Austan? Ya. Nah, ada 4 cara yang saya mau bagikan. Ini tips praktis ya. Yang pertama, kalau ada demikian tadi, ambil waktu teduh sejenak. Teduh. Keteduhan itu bukan keteduhan yang kosong, tapi keteduhan bersama dengan Tuhan. Keteduhan bersama dengan Tuhan itu menguatkan hati nurani yang sehat, Pak. Diingatkan siapa kita lagi. Diingatkan tujuan Tuhan lagi. Diingatkan macam-macam, banyak hal yang Tuhan ingatkan. Nah, itu penting, Pak.
dalam kita sebelum langkah. Ambil waktu untuk kita meneduhkan hati. Ya. Maka saat teduh itu juga penting pada saat kita bekerja. Maka perlu ada selah namanya. Waktu-waktu kita teduh. Itu pertama, Pak. Yang kedua, selain waktu teduh, kalau di dalam Mazmur itu ada kata selah ya. Kalau di dalam tradisi orang Israel ada sabat ya, sabbatical, momen sabat dan sebagainya. Itu yang pertama ya, ada waktu teduh. Yang kedua, perlu baca firman, Pak. Yang terkait dengan karena gini, kok ayat-ayat saya udah baca ini kok lupa ya di mana ya? Perlu ambil waktu teduh, setelah itu baca firman. Nah, baca firman perlu dibaca mungkin ayat-ayat tertentu yang berkaitan dengan hal itu. Ya. Itu meneguhkan. Ya. Jadi perlu baca firman. Jadi untuk memandu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi langkahku. Itu betul. Ya. Yang ketiga, datang berdoa dengan kalimat gini, selidikilah Allahku Tuhan. Jangan berdoa untuk minta. Maksudnya minta sesuatu, minta yang datang untuk minta sesuatu untuk selesai masalah dan sebagainya. Jangan. Tapi Tuhan, tolong bantu aku seperti Roma 8 ayat 27 tadi. Tuhan selidiki aku. Aku tidak tahu. Tuhan selidiki aku. Jadi berdoa minta penyelidikan dari Tuhan. Ya. Tadi saat teduh baca firman, minta doa penyelidikan dari Tuhan, dan yang keempat, bisa berbagi dengan teman untuk teman itu menguatkan dan meneguhkan. Kadang-kadang teman itu bisa memberikan support, ya, support ayat, support doa, support apa itu menolong kita, ya, untuk kita bisa menghadapi peperangan batin itu, Pak Ustaz. Itu dari saya tips-tips praktisnya. Itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita kapanpun, dimanapun. Dan kadang-kadang perlu dengar istri, Pak. Bersyukurlah namanya Nurani, Pak. Jadi harus dengar Nurani, Pak. Ini sebenarnya ini pernah dulu, Pak. Tapi ketika yaitu pertentangan, ini terutama pekerjaannya. Ada tawaran untuk kerja gini-gini ya. Padahal sudah berdoa, sudah tanya, hati nurani ini makin kuat berbicara, jangan. Tapi pikirannya tetap, masa sih? Nah itu, masa sih? Nah dicoba, setelah dicoba, ya itu, ternyata hati nurani benar. Nah untuk menguji, berikut lagi, saya coba lagi untuk konfirmasi bahwa apakah hati nurani ini benar, suara hati ini benar apa enggak. Dicoba lagi, oh benar. Sejak itu saya pikir, oh berarti hati nurani saya ini harus dituruti, jadi enggak bisa dibiarin gitu. Jadi hati nurani kalau saya saya pribadi mengatakan ini benar gitu loh. Jadi apalagi kalau dia makin bicara lebih kuat lewat kadang-kadang lewat firman atau lewat teman, begitu bisa terkonfirm gitu, Pak. Jadi sejak itu ya sudah lebih waspada gitu, Pak. Ya. Karena gini, Pak, Tuhan itu memberikan, setelah kalau kita melakukan sesuatu di dalam hati nurani kita, Tuhan memberikan satu yang namanya rasa bersalah yang benar. Ada rasa bersalah yang salah, Pak. Tapi ada rasa bersalah yang benar. Rasa bersalah yang benar ketika kita tidak benar atau melanggar kebenaran, ada rasa bersalah. Ada satu kondisi hati di mana kita, aduh kok begitu ya, aduh. Nah, rasa bersalah itu penting sekali dalam membangun tabiat kita atau langkah kita untuk pertobatan, Pak.
Tapi ada orang-orang yang punya rasa bersalah yang salah. Ya. Rasa bersalah yang salah itu biasanya lebih kepada dibalut oleh keinginan hati atau ambisi diri yang tidak terpenuhi. Ya. Nah, itu ada rasa bersalah yang salah. Ya, itu mengikuti Pak Okstan tadi, salah satu yang membuat kita itu juga bertambah peka itu adalah kita punya Tuhan berikan kita rasa bersalah. Ya. Ya, Pak. Halo Pak Sandi, apa masih di sini? Saya matiin aja. Ya. Bagaimana Pak Oksan? Apakah terjawab? Oke. Baik. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu Saudara yang masih penasaran. Saya mau nambahin Pak. Ya, silakan. Bola balik masuk ya? Iya Pak. Kasihan ini. Saya mau nambahin ini ya Pak, cerita aja ya, pengalaman seperti pengalaman Pak Okstan. Ini juga masa yang lalu, jadi untuk mengambil keputusan, saat itu mengambil keputusan antara berhenti bekerja atau lanjut. Secara akal, kalau berhenti bekerja itu tentunya penghasilan juga berkurang, sedangkan kami punya anak yang harus sekolah. Secara akal tuh banyak hal yang diperhitungkan untung ruginya. Tetapi secara hati nurani itu mengatakan sudah berhenti stop bekerja daripada kamu lanjut bekerja terus anakmu ini sudah merasa anaknya mbak gitu. Saat itu Joseph masih kecil mau masuk playgroup. Dan hati nurani itu dikuatkan oleh firman saat itu. Jadi saya mohon pimpinan Tuhan antara akal dan ini ya, pertimbangan itu saya diteguhkan dengan firman melalui persekutuan. Saat itu saya ikut persekutuan di Musa namanya, itu muda dewasa Emmaus. Namanya Musa itu saat itu yang khotbah Bu Iis Aksa mengatakan pembagian waktu antara bekerja, antara di rumah, macam-macam tentang itu, memilih keputusan untuk A dan B. Itu hari Musa itu biasanya hari Kamis ya, Jumat ya. Jumat, hari Minggunya Tuhan berjawaban lagi melalui firman, juga melalui pendeta Timothy tentang hal yang mirip. Dalam 2 hari, hampir 2-3 hari itu Tuhan memberikan jawaban. Ya, jadi memang kalau antara hati nurani dan secara akal rasanya terus bertentangan untuk memilih pendapat, memutuskan segala sesuatu, firman yang memberi jawaban. Ya. Itu Pak, teman saya. Terima kasih. Jadi akhirnya keluar kerja dengan kehilangan penghasilan yang cukup besar. Ya, tapi yang ajaibnya suami naik gajinya persis dengan jumlah gajinya istri yang hilang itu. Ya. Persis betul itu angkanya itu. Dan Joseph sudah enggak protes lagi, saya ini anaknya mama atau anaknya mbak. Saat itu Joseph pernah protes seperti itu. Entah kebetulan tanda, tapi kami percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam hidup kami. Jadi Tuhan ganti persis angka itu. Eman-eman ini, aduh keluar kerja hilang gaji sekian besar gitu. Tapi ternyata Tuhan ganti. Gitu. Ya. Ada nilai, nah ini dia nilai keutamaan yang penting yang disampaikan oleh firman Tuhan itu yang kita pegang ya. Di dalam kehidupan kita punya nilai keutamaan namanya. Itu tadi yang disiarkan oleh
Ibu Lisa ya, dan Pak Okstan tadi, ada nilai keutamaan. Nilai yang utama. Oke? Ya, terima kasih untuk sharingnya. Silakan Bapak Ibu Saudara yang lain yang ingin menambahkan, yang ingin sharing, boleh, silakan. Adakah? Kesempatan terakhir. Oke, jikalau tidak ada ya, yakin ya. Oke, baik. Ya, Pak Sandi, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kita boleh mendalami firman Tuhan bersama dan kita makin hari makin diubahkan secara khusus di dalam menjalani masa Raya Prapaskah 40 hari ini melalui dengan PA, doa pagi, doa malam, kumbang, dan berbagai persekutuan, kita makin dibangun ya Bapak Ibu. Kata Pak Sandi, agar tangki kita penuh. Tangki hati kita penuh gitu. Dan siap-siap untuk segera dibagikan. Wah, dibagikan kemana ya Pak ya? Gimana caranya? Nah, itu nanti Bapak Ibu ya. Jangan dipikirin sekarang. Nanti ada caranya. Penasaran? Ya, selesaikan dulu 40 hari ini, baru nanti kita akan memberikan tugas-tugas berikutnya. Baik, ya silakan Pak Sandi untuk menutup rangkaian pendalaman Alkitab pada malam hari ini dengan closing statement dan doa berkat. Silakan Pak Sandi. Ya, teman-teman, mari kita jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah ada pancar kehidupan ya. Jaga hati kita. Kayak lagunya itu Pak, jagalah hati. Enggak, itu ngambil dari Alkitab Pak. Tombo hati. Mau dinyanyikan Pak Sandi, jangan ya. Lagu Tombo hati. Jaga hati artinya kita perlu terus memelihara hati nurani kita ya. Karena dari sanalah terpancar suara kehidupan yang memimpin kita. Jadi teman-teman, besok kalau tidak salah kita membaca Mazmur 102 ya, di waktu puasa kita. Kiranya Tuhan memberkati dalam perjalanan Prapaskah ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur karena Tuhan menolong kami memelihara hati nurani kami. Kiranya Tuhan ini menjadi kekuatan kami untuk kami terus diingatkan, didorong, diarahkan untuk kami berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Kami tahu di antara kami mungkin ada yang perlu mengambil keputusan. Di antara kami ada yang ada di dalam persimpangan. Di antara kami ada yang saat ini sedang bergumul untuk hal-hal yang penting dalam hidupnya. Tuhan nyatakan nilai-nilai Allah yang tidak sia-sia, nilai-nilai yang kekal, nilai-nilai ilahi. Ingatkan kami dan suarakan itu terus. Dan tolong kami untuk taat mengikutinya. Karena dengan mengikutinya ada damai sejahtera dan ada jalan di dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu. Kiranya kami terus bertumbuh menjadi jemaat yang sehat, otentik, dan berdampak. Dan salah satunya kami rindu menjadi jemaat yang sehat. Batin kami, nurani kami, pikiran kami sehat. Supaya kami jadi otentik dan jadi berdampak di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya penyertaan dari Tuhan, kuasa kasih memelihara hati nuranimu, menyehatkan. Karena di sana ada suara Allah yang terus dinyatakan dan memimpin hidupmu. Kini, seterusnya, hingga sepanjang masa. Amin. Amin.
Baik, Bapak Ibu Saudara, mohon izin untuk kita semua boleh menyalakan video. Kita akan berfoto bersama.